wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu qami'un tughyan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin hadi ila rahman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Recording in Rabbi progress. shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya muqallibal qulubi sabit qalbi ala dinika amma ba'da. Yang saya hormati Ketua Pembina Profesor Dr. Haji Jurnalis Udin PAK, yang saya hormati Ketua Pengurus Yayasan Yarsi Dr. Santi Jurnalis SPA MKes, yang saya hormati Profesor Dr. Fazli Jalal PhD selaku Rektor Universitas Yarsi, yang saya hormati para wakil rektor, yang saya hormati para dekan dan wakil dekan, para ketua prodi dan sekretaris prodi, para dosen dan tenaga kependidikan Universitas Yarsi, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan selalu kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala urusan, diberikan rezeki yang cukup, cukup lahiriah dan cukup batiniah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berbagai limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita masih bisa diberikan kekuatan hati kita, langkah kita dalam rangka melaksanakan kajian misi, yang mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di pagi hari ini mendapatkan sebuah ilmu yang bermanfaat dan berkah, kita juga selalu sehat, dan tentunya kita juga harus pandai bersyukur insya Allah. Salawat serta salam, marilah kita sama-sama limpahkan kehadiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu dosen, tenaga pendidik yang berbahagia, pada kajian pagi hari ini kita akan membahas tentang tema agar sehatmu berbuat nikmat dan syukur. Ini adalah sebuah tema yang sangat luar biasa, karena memang dalam setiap kita melakukan sholat 5 waktu, kita sering memanjatkan sebuah doa, wa'afini. Kita selalu diberikan untuk meminta sebuah kesehatan. Dan di akhir sholat pun kita selalu berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi kita sudah sebagiannya harus bisa menjaga kesehatan kita, karena menjaga kesehatan juga bagian daripada proses rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sebuah hadis, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ba'sa bil gina. Tidak mengapa seseorang itu kaya, liman ittaqo, asalkan mereka mau bertakwa. Wasihah liman ittaqo. Sehat itu bagi orang yang bertakwa, khairum minal gina, lebih baik daripada kaya. Waqtibun nafsi minan
ni'am. Dan hati yang bahagia adalah bagian daripada nikmat. Insya Allah ini akan dibahas oleh narasumber kita yang sangat kompeten dan juga sangat ganteng tentunya ya insya Allah ya. Ya kita tunggu-tunggu dan untuk mempersingkat waktu saya persilakan kepada Dr. Gigi Upo Pramidi, MBiomed untuk menyampaikan isi kajian pada pagi hari ini. Kepada beliau, Dr. Gigi Upo Pramidi, MBiomed, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya. Yang pertama dan paling utama, kita bersyukur atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini masih diberikan usia, masih diberikan nikmat iman, Islam, sehat walafiat, bisa bertatap muka melalui Zoom ini dengan dipandu oleh Ustadz Toto Herianto yang seringkali berpartner dalam aktivitas-aktivitas keagamaan yang ada di Fakultas Kedokteran Gigi, membina mahasiswa, seperti yang tadi di awal disampaikan, sebagai bentuk wujud syukur kita atas nikmat sehat. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan dari sudut pandang kajian Islam dan juga sains dalam keseharian kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini ya, judul dari yang tadi disampaikan, agar sehat mau berbuah nikmat syukur, ini menjadi suatu hal yang tadi di awal Satoto sampaikan, bahwa hari ini bahwasanya kita sedang mendapatkan kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah kita di hari Jumat yang insya Allah diberkahi dengan apa-apa yang telah kita lakukan, dan tentunya pada fase berikutnya seperti yang disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Hal ini menjadi perhatian bagi diri kita atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, dan tentunya kita mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal untuk hari esok kita. Karena tentunya kita menginginkan dengan fisik, dengan jiwa raga yang diberikan kesehatan, ini menjadi suatu hal yang kemudian apa yang kita bisa lakukan di hari esok sebagai sesuatu hal yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan di sisi Allah SWT. Dan ini menjadi suatu bentuk pengingat bagi kita agar senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Di awal tadi telah disampaikan bagaimana kita melihat bahwasanya sehat adalah kenikmatan yang tertinggi. Hingga seorang filosof dari Inggris pun mengatakan, jika dengan adanya kita memperoleh pengetahuan, dengan belajar, dengan kita menuntut ilmu, eh, apabila hal-hal yang kemudian kita jalani ini ada hal yang kemudian merusak kesehatan kita, maka sesungguhnya tidak berguna apa yang kita telah lakukan. Bagaimana kita melihatnya di dalam surat An-Nahl ini, Allah menyampaikan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana
lazalun kafar. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia sangat zalim dan banyak mengingkari nikmat. Ketika kita lihat bahwa nikmat tertinggi di sisi Allah adalah jiwa raga kita, namun selain itu juga ada hal yang sifatnya dalam keseharian kita, kita bisa berbicara, kita bisa berpikir, kita bisa menjalani aktivitas yang kemudian ini menjadi wujud ketika rasa sehat itu mungkin cenderung diabaikan ketika kita menjalani kehidupan. Namun ketika kita sakit atau kita pernah menjalani di masa dua hampir 3 tahun pandemi, nikmat sehat itu betul-betul terasa, Bapak Ibu sekalian. Dan inilah yang kemudian Allah memberikan kita pengingat agar bahwasanya apa-apa yang banyak sekali kita zalim terhadap diri kita atau mengingkari nikmat sehat yang telah diberikan agar kita dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang diberikan dalam bentuk kesehatan itu yang menjadi suatu berkah yang kemudian kita harus syukuri. Nikmat sehat juga bisa dikatakan seperti halnya eh, kalau kita ukur sebagai emas dan perak. Nikmat sehat itu ibaratnya melekat pada tubuh kita yang kemudian ini sangat berharga nilainya. Yang tadi disampaikan bahwasanya eh, seorang filsuf yang secara akidah tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha memberikan sehat, Maha memberikan nikmat sehat, itu mengatakan bahwa hal yang kemudian jika kita tidak bekerja pada hal yang tidak berguna, maka eh, ini menjadi suatu perhatian bagi kita untuk kita menyadari kesyukuran yang harus kita jalani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan sehat yang menjadi bagian penting dari pokok syariat kita, bahwa dalam firman Allah pada surah Al-Baqarah, dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian dalam kerusakan, yang kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebutkan dalam uh, sabdanya, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbun fihima katsirun min minan nas, as-siha wal farag. Ada hal yang kemudian kita lalai atau kita banyak lupa, seperti tadi kita rasakan bahwa nikmat sehat itu baru terasa ketika kondisi sakit, yaitu ketika manusia itu lalai pada waktu-waktu di mana ketika dia sehat dan juga waktu-waktu luangnya. Dan ini yang akan kemudian kita upayakan dalam keseharian kita untuk menyadari bahwa banyak hal nikmat yang diberikan dalam bentuk kesehatan kita sebagai wujud nanti akhirnya kita mensyukuri apa yang telah diberikan. Nah, betapa pentingnya kesehatan ini pun juga kemudian kita harus yakini bahwa perintah Allah untuk senantiasa kita menjaga kesehatan di diri kita. Seperti yang disebutkan pada surah An-Nisa ayat 29, dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sungguh Allah Maha penyayang kepada kalian. Makna yang dimaksud di dalamnya ini agar kita menjaga, tidak merusak, tidak membiarkan diri kita dalam hal-hal yang kemudian merusak diri kita atau dalam kondisi membunuh diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita lihat sehat sebagai bagian penting dari pokok syariat, telah kita ketahui bahwa dalam eh, tujuan-tujuan atau prinsip pemeliharaan pokok syariat atau maqasid syariah, ada hal yang terkait dengan pemeliharaan yang diantaranya pemeliharaan jiwa atau pemeliharaan dari kesehatan, hifzun nafs, di antara pokok-pokok lainnya yang saling melengkapi, bagaimana pemeliharaan agama, hifzuddin,
hifzul akal, hifzul nasab atau nasab, kemudian adanya pemeliharaan harta juga di dalamnya. Ini menjadi suatu bentuk bagi kita selaku umat yang kemudian apabila kita lihat dalam proses kita berislam akan kembali kepada dasar-dasar pemeliharaan pokok ini yang kemudian ketika kita membutuhkan suatu penguatan, kita kembali kepadanya. Ketika kita dalam kondisi jauh dari panduan syariat, kita kembali kepada beberapa hal yang tadi disebutkan dalam prinsip-prinsip pemeliharaan pokok syariat. Nah, izinkan saya dalam kesempatan ini berbagi nikmat sehat dalam hal yang lebih dalam eh, terkait dengan bidang ilmu yang saya pahami dan mudah-mudahan bisa diberikan kemanfaatannya buat Bapak Ibu sekalian. Kita mengetahui di dalam tubuh kita di bagian yang atas ya terutama rongga mulut banyak hal yang kemudian kita perlu rasakan ada suatu kenikmatan ketika kita menyadarinya ya. Apabila kita bangun pagi, kita eh, bagaimana mungkin perut sudah mulai lapar kalau tidak ada mulut, perut sudah lapar, mulut kalau tidak ada, ya tentu makanan tidak bisa masuk dengan otomatis. Kemudian adanya gigi, adanya lidah, dan ini menjadi suatu hal yang kemudian ada nikmat di dalamnya, yaitu bagaimana kita ingin melihat nikmat sehat dalam pengencapan dan pengunyahan. Saya ingin mengawali terlebih dahulu bahwasanya dalam ruang lingkup kita sebagai seorang manusia dan memandang sains serta ilmu pengetahuan yang ada di sekitar kita, dari sisi Al-Quran membahas hubungan-hubungan di antaranya. Ya, dalam ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia, seiring zaman berkembang, ini menjadi perhatian ya bagi kita semua dengan tersingkapnya bagian-bagian dari eh, pe- pengetahuan yang belum terungkap, kemudian juga banyak hal yang dari umat mungkin tidak banyak tersadarkan bahwasanya ilmu-ilmu yang dipelajari banyak didasarkan dengan ilmu-ilmu yang ada, pengetahuan-pengetahuan yang ada di barat. Namun pada dasarnya adalah kita sedang tertutupi oleh apa yang selama ini Al-Quran telah menjelaskan ataupun Al-Quran sudah memberikan petunjuk pada kita semua. Pada masa awal Al-Quran diturunkan pun kita ketahui bahwa banyak hal yang kemudian pada zaman hari ini bisa kita lihat wujud bukti yang kemudian bisa terungkap dan itu menambah keimanan kita. Seperti halnya tuduhan-tuduhan yang mungkin pada zaman Rasulullah SAW menyampaikan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang kemudian dituduhkan kepada beliau atau hingga hari ini juga para orientalis yang tidak suka dengan Islam menyebutkan bahwasanya ini adalah karya dari Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Maka dari itu kita lihat bahwasanya ada hal-hal yang kemudian Allah menerangkan pada surah An-Nisa ayat 82 yang bagaimana orang-orang yang melakukan eh, fitnah tuduhan itu kemudian bahwasanya Al-Quran itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Nah, ini yang kemudian kita selaku pemeluknya wajib untuk memberikan penerangan kepada hal itu. Dengan bagian pertama ini, kemudian kita tahu bahwasanya dengan adanya rahasia dari eh, yang ada di dalam Al-Quran, untuk kemudian bisa kita kaji ya, kita gali lebih dalam, untuk kemudian bisa dipahami, eh, itu kemudian dalam upaya kita dalam memberikan penjelasan bahwasanya Al-Quran memberikan peringatan kepada kita, memberikan penjelasan kepada kita, menaran apa atas apa yang kemudian ada di dalam penjelasan, penelitian ataupun pengetahuan yang kemudian tersingkap dalam
proses penelitian yang dilakukan. Nah, ini yang kemudian Al-Quran memberikan penjelasannya di dalam ayat-ayat yang ada di beberapa bagian di bawah. Kita lihat bahwa Al-Quran tidak lain hanyalah peringatan bagi alam semesta yang kemudian di sini disebutkan dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Ini ketika banyak orang yang melihat bahwasanya Al-Quran sebagai bentuk eh, yang dituduhkan di awal tadi, yang kemudian Allah memberikan penerangan, jawaban atas apa yang dituduhkan. Kemudian juga kita selaku umatnya, dengan kita sudah mentadaburi Al-Quran, kita memahami bahwasanya banyak hal yang kemudian kita bisa pelajari dengan kita meningkatkan kemampuan kita, sumber daya kita sebagai selaku insan akademis, yang kemudian ini menjadi suatu hal yang wajib sifatnya. Seperti yang disampaikan dalam ayat 22-23 surah Az-Zariyat, dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan terdapat pula yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi sungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi. Hal ini yang kemudian kita lihat bahwasanya apa yang ada di dalam alam semesta ini menjadi suatu penguat pada diri kita yang pada dasarnya Al-Quran dan ilmu pengetahuan yang ada di dalam eh, proses kita mempelajari dan kemudian berkembang ilmu pengetahuan serta teknologi yang ada, ini kita yakini bahwasanya sudah ada di dalam apa yang dirasakan ya, apa yang ada dalam perjalanan pencarian ilmu pengetahuan tersendiri. Seperti kita lihat bahwasanya ilmuwan hari ini merujuk banyak sekali seperti yang kita lihat di sisi kanan seorang ahli bedah pada masa keemasan Islam, Az-Zahrawi Al-Ansari, yang kemudian membuat literasi, catatan-catatan penggunaan alat, bagaimana kemudian bisa digunakan dalam proses eh, terapi yang dilakukan pada masanya, yang kemudian ini menjadi telah bagi kita semua. Pada hari ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembedahan semakin berkembang. Yang kemudian kita lihat bahwasanya dalam kebesaran Allah Subhanahu wa taala juga kita melihat dengan adanya em, sesuatu yang kemudian kita yakini apa-apa yang telah diberikan seperti yang kemudian pada surah Al-Jasiyat ayat 13 yang disebutkan di ayat ini, dan dia Allah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan ada apa yang ada di bumi sebagai rahmat padanya. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita lihat bahwasanya ilmu pengetahuan dengan ada yang kemudian Allah tunjukkan dengan tanda-tanda kekuasaan di dalamnya, ini menjadi cara kita untuk mengungkapkan apa yang menjadi gejala-gejala yang dalam proses kita melakukan penggalian, pengkajian terhadap ilmu pengetahuan bisa dilakukan dengan secara ilmiah ya, dianalisis dengan ilmiah. Dan kemudian seperti halnya kita melihat bahwasanya proses kita bernafas dengan oksigen yang kita hirup, kemudian apa yang jadi eh, kebutuhan ketika kita untuk mengobati diri, bagaimana obat bisa diserap oleh tubuh, kemudian sampai hal lain yang sifatnya hukum-hukum fisika dan kimia dalam tubuh kita yang kemudian ini bisa terkait, ini menjadi perhatian bagi kita bahwasanya keseluruhannya itu ada hubungan dengan bagaimana Al-Quran menerangkan dalam ayat-ayat yang berkenaan dengan tanda-tanda tadi atau gejala-gejala tadi. Dan kemudian kita lihat bahwasanya apa yang kemudian hari ini kita
mensyukuri dari tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang manusia diciptakan memiliki sesuatu yang sifatnya spesifik ya. Bagaimana eh, proses penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap suatu insan, terhadap suatu tubuh itu, bagaimana di dalam surah Al-Infitor ayat 6 sampai 8 digambarkan bahwasanya apa yang disusun yang diciptakan itu menjadi suatu bentuk penyempurnaan. Dan kemudian di dalam surah Al-Mu'minun pun juga kita ketahui bahwasanya dalam ayat ini ya 12-13 ini penciptaan suatu manusia itu berasal dari sesuatu yang sederhana, atau kalau bisa dikatakan bukan sesuatu yang bentuknya adalah seperti emas dan sebagainya kalau dalam ukuran material seperti itu. Tapi kenapa hari ini kita sebagai seorang manusia merasa lebih tinggi, kemudian lebih eh, merasa dengan ukuran nilai-nilai itu menjadi seorang yang kemudian dengan kelebihan materi sudah merasa lebih hebat daripada orang lainnya. Nah, ini penciptaannya materi yang dibangun atau yang dibuat dari asalnya yang sifatnya dari tanah. Kemudian dari saripati itu ya, kemudian dijadikan dalam bentuk suatu pembuahan dalam suatu tempat yang kokoh atau rahim, yang kemudian terbentuklah proses itu tadi yang sampai dengan terbentuknya suatu individu di dalam rahim seorang ibu. Nah, ini menjadikan kita untuk bersyukur dan kembali lagi mengingat bahwasanya kita diciptakan dari hal atau materi yang benar-benar Allah memberikan suatu pengingat agar sebagai manusia itu tidak dalam posisi meninggikan dirinya. Dan bagaimana kemudian roh itu ditiupkan pada di apa eh, pembuahan yang telah berproses di dalam janin, di dalam rahim. Dan ini yang menjadi pengingat bagi kita agar senantiasa kita eh, menundukkan diri kita. Agak loncat kemudian kita melihat tadi di awal bagaimana kita mensyukuri hal yang kemudian di bagian tubuh bagian atas, di mana kita lihat bahwasanya setiap tubuh kita memiliki kekhasan, baik bentuk, fungsi, apa yang menyusunnya, dan ini sangat jelas bahwasanya dalam surah Al-Qiyamah ini kita punya suatu template identitas yang saat kita dilahirkan kemudian akan dikembalikan lagi itu akan spesifik setiap individunya. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari-jari jemarinya dengan sempurna. Ini menerangkan bahwa kita mempunyai fingerprintnya masing-masing. Kita punya pola giginya masing-masing. Dan ini yang kemudian menjadi sesuatu yang insya Allah Allah memberikan eh, kekhususan dari setiap individu itu punya kekhasan tadi. Dan tentunya ini menjadi suatu hal yang penting untuk kita syukuri agar kita pahami bahwa setiap apa yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu hal yang memang eh, disempurnakan dengan apa yang diciptakannya. Kemudian menjadi perhatian tadi ketika dalam gambaran pagi hari kita perut sudah bunyi, kelaparan ya. Nah, kita pahami bahwa sistem pencernaan yang kita bentuk dalam rongga mulut ini banyak hal yang kemudian kita perlu ketahui. Dengan adanya gigi-gigi yang ada, makanan bisa dikunyah dengan kemudian siap sebelum diterima oleh lambung. Kemudian tentunya dengan proses di rongga mulut tidak akan jadi suatu energi yang bisa diserap oleh tubuh. Nah, ini yang kemudian dijelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 88 dengan penekanan bahwa makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rizkikan padamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Dalam gambaran yang ada di dalam rongga mulut bukan hanya gigi-gigi saja Bapak Ibu, tapi kita tahu bahwasanya ada lidah, di mana lidah ini tidak bertulang ya, benar, karena memang lidah ini sangat
mungkin dia berfungsi untuk banyak hal, dalam fungsi bergeraknya, dalam fungsi pengecapannya, dalam fungsi-fungsi yang kemudian Allah anugerahkan kepada kita untuk bisa merasakan rasa manis, asin, pahit, rasa enak dari suatu makanan, yang ini menjadi suatu nikmat yang kita tidak bisa pungkiri. Baik dari bentuknya yang disusun secara spesifik, kemudian dengan adanya daya dukung di belakangnya, otot-otot yang kemudian memberikan support, menjadikan lidah ini bisa berfungsi demikian untuk eh, kita mengunyah, kita merasakan, kita bisa memberikan supporting kepada bagian tubuh lainnya seperti gigi, ya, kemudian bagian di pencernaan saluran pencernaan berikutnya, ketika makanan itu harus dalam kondisi yang baik dan lumat. Nah, ini yang kemudian ada dalam penelitian yang kemudian kita bisa ketahui bahwa dalam pengecapan ini ada kaitannya bagaimana eh, reseptor-reseptor yang ada di dalam tubuh kita ini bisa mengenali bahan-bahan yang kemudian kita asup. Seperti halnya misalkan ada dalam mekanisme tubuh kita, ya, ketika kita mengonsumsi suatu zat makanan yang sifatnya asin, ya, kemudian ada reseptor garam yang kemudian memberikan respon dalam memberikan pengantaran terhadap saraf kepada otak, ya, untuk kemudian memberikan respon terhadap tubuh, ya, untuk kemudian mengenali rasa tadi. Kemudian juga dalam kondisi yang kecukupan eh, seperti halnya tubuh kita dengan kondisi eh, dalam kondisi eh, di dalam tubuh kondisinya tekanan darah kita misalnya meningkat gitu, ya. Pesan dokter misalkan ada mengurangi garam misalkan seperti itu. Ini kemudian ada keseimbangan dalam tubuh kita yang kemudian menjadi suatu respon bagaimana pengenalan terhadap zat-zat tubuh kita itu bisa kita ukur dari pengecapan yang kita rasakan. Dan tentunya ini menjadi suatu hal yang tentu nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita syukuri. Dan di sisi lain, selain memang kita memahami bahwa ada bagian yang fungsi pengecapan, fungsi kita untuk mengunyah menjadi suatu hal yang tentunya ada eh, bagian dari tubuh yang mungkin tanpa kita sadari kita memiliki suatu tulang panjang yang bentuknya memang tidak memanjang, tetapi fungsi ini sangat sentral, yaitu bagaimana kita kalau pegang tulang rahang kita itu mempunyai dua sumbu sendi yang saling bekerja bersamaan. Walaupun mungkin dalam perjalanannya ada proses kemudian pergerakan dari membuka tutup mulutnya ada perbedaan. Namun Allah ciptakan adanya suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dihubungkan antara tulang rahang bawah itu dengan suatu kepala kita, ya, tengkorak kita itu yang kemudian di sini ada proses gerak yang tidak sederhana, Bapak Ibu sekalian. Setelah tadi kita tahu bahwasanya lidah dalam fungsi pengecapan, sekarang jaringan keras yang kemudian Allah anugerahkan kepada kita dengan bagaimana proses kita membuka mulut itu ada pergerakan dari tulang maupun dengan supporting dari otot-otot yang ada di sekitarnya. Dan ini menjadi perhatian bagi kita bahwa nikmat Allah yang dianugerahkan dalam bentuk pergerakan rahang akan membentuk suatu sistem, kalau bahasa dari eh, bidang gigi dan mulut, yang kemudian sistem stomatognati ini berjalan secara
secara baik gitu ya. Fungsi pengunyahannya terbentuk, kemudian adanya bisa orang mempunyai mimik wajah, kemudian bisa melakukan eh, fungsi-fungsi lain dalam pengunyahan maupun juga eh, dalam fungsi yang menggerakkan wajah serta keseimbangan lainnya yang ada di rongga mulut. Nah, ini kita lihat bahwasanya ada beberapa otot-otot besar yang saling terhubung, saling terkait, yang akan mengkoordinasikan untuk pergerakan dari sebuah gigi. Sehingga kita melihat ada suatu hikmah pada perjalanan kita, pada uh, upaya kita dalam menjaga kesehatan kita, bahwasanya setiap persendian itu yang kemudian ada di dalam hadis Sahih Muslim disebutkan bahwa tubuh manusia itu ada 360 persendian. Dan diantaranya persendian itu tadi ya, rahang kita yang selalu kita gunakan untuk makan, minum, bicara. Kemudian jika kita maknai bahwasanya dalam hadis Bukhari dan Muslim, setiap persendian manusia itu diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya. Mulai matahari terbit untuk hal-hal yang sifatnya bisa menyelesaikan perkara-perkara di antara dua yang orang yang berselisih, itu juga bagian dari sedekah. Kemudian menolong orang dan kemudian berjalan dalam menunaikan ibadah-ibadah kita. Itu bagian juga dari sedekah serta hal yang ringan sekalipun menyingkirkan suatu rintangan di jalan itu pun sedekah. Jadi kita maknai bahwa apa yang ada dalam tubuh kita dalam bagian persendian saja ini menjadi suatu hal yang kemudian harus kita syukuri. Dan syukurnya itu adalah bentuk kita menyedekahkannya itu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap bentuk pendekatan diri kita ini adalah upaya kita untuk bagaimana mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan. Untuk kurbah atau pendekatan diri kita ini akan menjadi sedekah pada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu juga bisa kita lakukan dalam waktu nanti menjelang seperenggalan naik matahari untuk sholat duha, menjadi suatu hal yang kemudian menjadi syariat untuk bentuk sedekah persendian yang kita lakukan. Dengan kita sholat 2 sampai 4 rakaat atau bisa lebih dari itu, insya Allah itu menjadi suatu bentuk kesyukuran kita. Nah, dalam kesempatan ini, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah, kita sudah menyelesaikan dan mudah-mudahan ini menjadi uh, per- pengingat bagi saya selaku uh, pemateri dan insya Allah menjadi pembelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Toto Herianto. Jazakallah khair, Pak Dokter Gigi Kuko Pramigi, Masya Allah, materi yang sangat luar biasa ya, Pak Dokter ya. Jadi pada dasarnya dalam sebuah hadis disebutkan kita memiliki 360 sendi ya, Masya Allah. Inilah sesuatu yang memang harus kita syukuri ya, harus kita banyak-banyak bersyukur ya, karena mungkin sebagian orang yang merasakan kesusahan itu tatkala kekurangan harta ya Pak Dokter ya. Dia banyak hutang misalnya, kemudian kepikiran hidup ternyata padahal dia tidak mengira bahwa dirinya sehat itu adalah sebuah juga harus bentuk rasa syukur juga ya, Masya Allah. Karena memang ini sesuai yang disabdakan apa sesuai hal ini didasarkan pada Al-Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 152 dikatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Nah, maka ingatlah kepadaku kata Allah adkurkum maka aku ingat kepadamu. Washkuruli dan bersyukurlah kamu kepadaku wala takfurun dan janganlah kita mengingkari segala apa yang telah Allah berikan kepada kita. Karena memang inilah kesehatan juga adalah bagian proses daripada kita membukakan rasa syukur kita kepada Allah. Karena di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan juga amarallahu taala bisyukrihi. Allah memerintahkan kita untuk selalu bersyukur.
wa'adahu ala syukrihi, dan Allah akan berjanji bahwa orang yang selalu bersyukur itu bimazidil khair, maka akan ditambah nikmatnya. Maka menjaga kesehatan juga itu adalah merupakan bagian daripada bersyukur. Masya Allah. Ya, terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu dosen ada yang sesuatu yang didiskusikan bersama, mau dipersilahkan untuk raise hand. Baiklah, yang pertama adalah dari Bu Dr. Haja Sri Utami, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jazakumullah khair, Bapak narasumber, Bapak moderator, dan panitia. Izin sharing. Sebelumnya saya belum salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ingin sharing bahwa seiring dengan usia saya ya, saya sebut ya di atas 55 ya. Itu dan sudah ya, menurut saya sih sudah menua ya. Itu saya punya kepekaan terutama setahun terakhir ini seperti menolak begitu kalau ada makan manis gitu. Saya tidak menderita diabetes mellitus, saya tidak ada penyakit-penyakit semacam itu atau misalnya hipertensi dan lain-lain ya. Tetapi mindset secara otomatis ya, menurut saya karena Allah semuanya, saya tidak, atau saya menolak atau mengurangi atau secara alami hampir tidak mau makan, udah menolak lah gitu. Oh, manis banget nih kayaknya enggak deh gitu. Dan seterusnya. Misalnya nasi pun juga sudah dikurangi, bisa kita tambahin quinoa atau nasi merah atau kita banyak sayur dan seterusnya sejenis itu. Nah, pertanyaan saya nih, sharingan saya itu eh, saya ingin bertanya berdasarkan itu. Apakah semua orang atau mayoritas itu mengalami hal yang sama? Sebagai dokter gigi dan sebagai saintis, hmm, apakah ada yang bisa kita lakukan atau kita tidak jalani supaya sensor kita itu sesensitif itu gitu, sesehat itu insya Allah. Demikian sih. Misalnya sebagai dokter gigi punya pengalaman dari pasiennya maupun dari manapun lah pengalaman bahwa uh, dok saya setelah begini saya jadi begini, sensitif atau tidak sensitif bisa seperti itu, ataupun secara teori. Demikian, terima kasih. Semoga afiat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pertanyaan luar biasa ya. Sebenarnya umur 55 belum menua, Bu. Itu masih muda ya, tapi harus masih muda hatinya biar semangat terus. Baik, ya. Luar biasa Pak Dokter Gigi Upo. Ini pertanyaannya, apakah memang manusia itu adalah mengalami hal yang sama gitu ya? Sebenarnya kalau makan sih kalau menurut saya boleh-boleh saja, cuma mungkin kadarnya kita dikurangi ya, tidak boleh berlebihan saja kali ya. Monggo dipersilakan Pak Dokter Gigi Upo. Baik, terima kasih Pak Toto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru saya, eh, insya Allah associate nih, bentar lagi ya Prof ya. Pertanyaan seperti halnya mungkin Bu Uut saya sebutnya atau Bu Sri Utami, bagaimana tadi digambarkan ketika usia menua ada perubahan ya, sensitivitas dan sebagainya. Nah, mungkin di sini juga nanti banyak guru-guru saya lainnya yang sangat memahami dari sisi fisiologis pengecapan ya. Namun saya membaca literatur yang mungkin belum lengkap juga atau pemahamannya juga belum melengkapi eh, apa yang kemudian adanya perubahan dari faktor aging tadi ya terkait dengan atau usia menua dengan adanya pengecapan. Adapun penolakan tadi ya dengan pengecapan dari rasa manis dimungkinkan saja ada sesuatu yang memang kalau dalam beberapa hal dirasakan itu tentu kalau dari sisi anatominya misalkan Ibu, jadi papila-papila kita itu bisa jadi sudah mulai ada perubahan ya. Tentu itu menjadi perhatian apakah memang ada faktor-faktor yang penyebab pencetusnya seperti misalkan makan makanan pedas. Nah, itu kan ada perubahan. Tentu mungkin itu sifatnya lokal dan juga waktu-waktu tertentu. Nah, kalau ada yang sifatnya tadi dirasakan cukup panjang dan ada upaya-upaya untuk kembali menstimulasi,
Mungkin hal itu yang bisa bisa memperbaiki sensitivitas tadi, dan insya Allah mudah-mudahan bisa memperbaiki tanpa akhirnya mengurangi asupan. Yang kita khawatirkan seperti tadi Pak Toto sampaikan ya, mungkin jadi kalau asupannya berkurang takutnya tidak mencukupi kecukupan gizinya, kira-kira gitu. Di mana kebutuhan tubuh kita untuk bergerak dengan energi yang juga diserap oleh tubuh harus juga mencukupi, itu tidak terpenuhi. Namun kita kembalikan saja bahwasanya kita sudah berikhtiar. Kalau ingat ada pesan dari Ustadz yang kemarin menyampaikan di FKG juga, kita serahkan pada urusan yang kita tidak pahami, atau kita sudah melakukan ikhtiar, upaya-upaya untuk mengembalikan sensitivitas, rasa pengecapan, sisanya kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah memberikan nikmat pengecapan itu mungkin sebelumnya sudah dengan kenikmatan yang cukup. Mungkin sekarang kita diminta untuk menjaga tubuh kita dengan membatasi sensitivitas tadi. Mungkin itu ada hak dari Allah yang kemudian kita syukuri saja apa yang ada. Namun izin kalau ada yang dari para dosen di sini bisa memberikan masukan eh, eh, bagaimana perubahan sensitivitas berdasarkan usia itu menjadi pengayaan bagi kita. Seperti itu, Prof. Uut, insya Allah. Kemudian kembali kepada Pak Toto, silakan. Terima kasih Pak Dr. Lupo, memang sungguh luar biasa jawabannya. Memang kita akui ya Pak Dokter ya, bahwa perubahan proses usia kita mungkin ada sesuatu yang sedikit berkurang fungsinya kali ya, mungkin ya begitu Pak Dokter ya. Jadi memang seperti metabolisme kita melambat, kemudian fungsi pencernaan pun berkurang. Seperti saya kan suka konsul sama dok Upo ya, kalau masalah gigi. Kemudian gigi juga ya tadinya kuat akan sedikit melemah gitu ya. Kemudian yang tadinya rambutnya hitam sekarang sudah menjadi mahal, menjadi perak, menjadi putih ya. Betul ya. Ya memang karena Iya. itulah sunatullahnya dalam surat Ar-Rum kan dijelaskan bahwa memang kita pada dasarnya diciptakan dari lemah lembut ya. Kita diciptakan dari sesuatu yang memang lemah. Kemudian setelah lemah kita diberikan sebuah kekuatan. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin. Jadi Allah itu menciptakan kita dalam keadaan lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin. Kemudian Allah itu menjadikan kita kuat kembali. Ya, dha'fin kuat. Tsumma ja'ala min ba'di kuat dha'fan wa syaibah. Nah, kemudian Allah menjadikan sesuatu yang kuat itu kita kembali kepada lemah, wasyaibah, dan tentunya kita memiliki rambut yang putih. Nah, yakhluqu ma yasha. Nah, dia Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Allah kehendaki, wa huwal alimul qadir, dan Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Memang kita kembalikan kepada Allah segala sesuatunya, insya Allah kita akan memperoleh sebuah rasa kebersyukuran kita. Karena memang kalau menurut saya Pak Dokter ya, kalau rasa syukur itu sebenarnya kita jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, kita tidak boleh makan jeroan misalkan, ya kita syukuri aja. Kalau melihat orang makan jeroan, nanti bisa ini lagi, kepengen lagi gitu ya. Jadi memang kita harus tanamkan di dalam diri kita konsep bersyukur ini di dalam hati yang itu besar. Ya. Mungkin itu saja Ibu Dr. Haja Sri Utami, mudah-mudahan bisa berkenan dalam penjelasannya ya. Nah, baik, selanjutnya masih ada lagi Pak Dr. Upo karena waktu kita masih panjang ya, sekitar 10 menit lagi. Baiklah, ini ada lagi yang raise hand yaitu Pak Dr. Suryo Bantolo. Dipersilakan kepada Pak Dr. Suryo ya. Ini Terima tetangga kasih. kamar saya di sebenarnya sekarang ini. Ya, Pak Dr. Suryo. Maka dipersilakan Pak Dr. ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz Dr. Assalamualaikum. Ufo Pramigi yang saya hormati, Alhamdulillah jazakallahu khairan atas pemaparannya yang sangat mencerahkan. Mungkin satu yang mau saya tanyakan, Pak Ustadz, mohon izin.
Jadi kalau kita diberikan kesehatan, kesehatan itu kan suatu kenikmatan ya, anugerah. Jadi secara apa refleks mungkin secara otomatis kita akan mensyukurinya, itu hal yang wajar, Ustaz ya. Cuma bagaimana pada satu keadaan di mana kesehatan kita itu sedikit dikurangi atau diambil oleh Allah dalam keadaan misalnya kita atau keluarga kita diberikan rasa sakit atau penyakit dalam tingkat yang ringan, sedang maupun bahkan berat, sampai dengan penyakit yang mungkin secara teori kemungkinan sembuhnya itu kecil, bahkan mungkin bisa mengancam jiwa. Itu apakah masih ada tempatnya kita bersyukur atau bagaimana kita apa ya, menghadapinya? Apakah bersyukur, terus bagaimana cara mensyukurinya, itu mungkin yang masih menjadi hal yang bagi saya itu belum bisa terpecahkan. Mungkin mohon eh, apa namanya pencerahannya dari Pak Ustadz Dr. Ufo. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Suryo Bantolo, luar biasa pertanyaannya. Nah, Pak Dr. Upo, gimana tuh cara kita memang kalau sering bertambahnya usia juga kesehatan kita selalu berkurang. Bahkan gimana caranya apabila memang kita mendapatkan sebuah penyakit yang memang kemungkinan untuk sembuh itu sangat kecil sekali ya. Nah, ini bagaimana cara menyikapinya, Pak Dokter? Dipersilakan dengan segala hormat. Baik, alhamdulillah. Terima kasih pada Dr. Suryo Bantolo. Mungkin tadi kalau judulnya Ustadz, nanti Ustadznya ke Ustadz Toto. Mungkin saya bisa menyampaikannya dari sisi yang memang eh, bagaimana hal yang kemudian kita bisa menerima apa yang kemudian Allah takdirkan dalam bentuk sakit yang diberikan ya. Jadi kalau kita membangun suatu eh, pemahaman ketika sehat adalah sesuatu yang kita seringkali tadi diingatkan bahwa dalam hadis itu lalai dengan waktu yang ada, juga kemudian itu menjadi suatu hal yang seringkali manusia lalai. Nah, ini yang kemudian ketika kita diberikan eh, sakit itu seharusnya kita juga menyatakan bahwa pada diri kita atau mungkin keluarga kita adalah suatu kenikmatan yang Allah berikan dalam bentuk sakit kita. Mungkin dalam cara Allah memberikan pada kita sakit dengan kondisi yang ringan adalah wujud bahwasanya ada orang yang lebih berat keadaannya. Namun ketika kondisinya itu berat, tentu kita bagaimana mungkin kalau kita saat ini sebagai insan yang diberikan usia, diberikan nikmat sehatnya, itu kita tadi digambarkan waktu ya, kelalaian itu memang ada pada diri kita atau keluarga kita, ini sebagai pengingat bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bentuk sakit yang diberikan ini bentuk sayang kita dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa hal-hal yang diberikan dalam bentuk sakit sebagai penggugur dari dosa-dosa kita. Karena kita berharap Allah membersihkan kita sebelum kita kembali kepadanya. Kalau kita, nauzubillah, kemudian eh, kita sampai kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih jauh dari kepantasan bahwa kita sebagai umatnya. Nah, ini yang kemudian sebagai insan yang kemudian fitrah kembali pada awal diciptakannya. Nah, yang kita harapkan demikian ya. Dan itu kemudian perlu menjadi suatu pembekalan pada diri dan keluarga rasanya. Mungkin saya tak pantas untuk menyampaikan, tapi mudah-mudahan bisa jadi suatu referensi bekal buat para mahasiswa kita ketika kita membangun suatu upaya, terutama yang di bidang kesehatan ya, membangun mindset untuk menyehatkan orang sampai kemudian bisa memberikan ketenangan dalam fase-fase akhir kehidupannya. Maka dari itu kita lihat bahwasanya hari ini kalau betul memang rumah sakit Yarsi memberikan pelayanan syariah, itu yang kemudian kita terapkan. Bukan hanya sistemnya, tapi nanti individu-individunya yang menguatkan.
untuk kemudian memberikan penguatan bagaimana orang yang dalam kondisi ke rumah sakit itu kita berharap bukan hanya yang harus dengan sakit ya, dengan sehat, kemudian dia akan sampai dengan menjaga kesehatannya atau dalam kondisi yang memang sakit dan memang Allah memberikan akhir kehidupannya dengan sakit tersebut. Nah, itu yang kemudian kita berikan suatu kekuatan, penguatan karena kita yakin nih bahwa di dalam Al-Quran pun juga disebutkan dialah Allah yang menguatkanmu dan bersama orang-orang beriman. Walladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dengan pertolongan Allah tentunya dan bersama orang-orang beriman. Dan kita berada dalam lingkungan insya Allah di RC ini menjadi suatu hal yang sudah diprogram dalam bentuk jenjang pendidikan, proses pembelajaran yang insya Allah ini menjadi penguatan untuk umat mempunyai kekuatan dalam hal tadi. Walau alam mungkin ada hal yang nanti Ustaz Toto bisa sampaikan, Ustaz Karimullah juga bisa memberikan pandangan terkait dengan bagaimana kita uh, mendapatkan ujian, mendapatkan apa namanya keadaan yang kita dapatkan dari kondisi sakit ini menjadi bentuk syukur tadi. Dari saya demikian, mungkin ada tambahan. Terima kasih banyak Dr. Suryo Bantolo atas diskusinya. Ya, Masya Allah, sangat luar biasa sekali Pak Dr. Uko penyampaiannya. Memang apa ya, memang sangat sulit ya mungkin ya Pak Dr. Uko, tatkala kita menerima sebuah kejadian yang memang di luar nalar kita, apalagi diberikan sesuatu yang penyakit yang memang kemungkinan sembuh secara sempurna itu sangat kecil kemungkinan. Ya memang ini ada sebuah kisah dari sahabat Nabi. Ketik dia adalah Abu Kilabah. Abu Kilabah ini adalah seorang perawi hadis dan juga dia sempat diberikan jabatan jabatan hakim tapi dia menolaknya. Kemudian ditanya oleh salah seorang sahabat, "Wahai Abu Kilabah, siapakah orang yang paling kaya di dunia ini?" Kemudian Abu Kilabah menjawab bahwa orang yang paling kaya adalah orang yang selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari pernyataan beliau ini Abu Kilabah bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, kita harus bisa menerima. Kita harus bisa menerimanya dengan rasa ikhlas apapun keadaan yang kita alami karena memang eh, bersyukur itu dimulai dengan menerima penyakit yang adalah merupakan bagian dari perjalanan hidup kita. Kita bukan berarti kita harus menyerah, tetapi ini menerima kenyataan dengan hati yang sangat terbuka. Abu Kilabah juga beliau tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, dia buntung. Ya, tidak tapi dia selalu bersyukur. Lidahnya selalu berzikir kepada Allah. Kemudian ketika anaknya meninggal dimakan binatang buas, dia pun selalu bersyukur kepada Allah. Karena mungkin anak ini nanti akan menjadi pendosa, akan menjadi sesuatu yang memang memberatkan dirinya nanti di yaumul hisab nanti. Ya, inilah Abu Kilabah, seseorang yang memang tidak memiliki apa-apa. Dia hidupnya di padang pasir luas, tetapi dia menerima apa yang telah Allah berikan kepadanya. Mungkin ini menjadi konsep kita yang menjadi acuan bahwa memang apa yang terjadi dalam diri kita itu sudah merupakan skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu ya, Pak Dokter Upo ya. Karena memang kalau kita selalu bersyukur, insya Allah nikmat kita akan selalu ditambah. Sebagaimana yang di dalam Al-Quran surat Al-Ibrahim surat ke-14 ayat ke-7 Bismillahirrahmanirrahim wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi apabila memang kita selalu bersyukur la azidannakum maka nikmat itu akan selalu bertambah. Wa la in kafartum apabila kita mengingkarinya inna adzabi lasyadid maka Allah sangat berat siksaannya. Nah, dari konsep inilah, dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang terjadi dalam diri kita, kita harus kita syukuri
kita nikmati, dan tentunya kita harus membahagiakan diri kita dengan sebuah kebahagiaan ya. Begitu tak lupa ya, insya Allah ya. Baik, mungkin Bapak Ibu dosen masih ada yang mau ditanyakan? Karena kalau mengingat waktu ini, ya Karim karena udah jam 8 ya. Iya, Cukup, cukup. baik, kalau tidak ada lagi yang bertanya, mungkin Dok Lupa ada closing statement, dipersilahkan. Cukup, Toto. Alhamdulillah pada pagi hari ini ada hal yang menjadi eh, pengingat bagi kita agar senantiasa mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Doa teruntuk para guru, para dosen, para mahasiswa kita harapkan pada pagi hari ini kita kembali diberikan fitrah dan insya Allah memudahkan urusan-urusan kita pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Jazakumullah khair. Terima kasih Pak Toto, ditutup oleh Pak Toto. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Dr. Upa. Mudah-mudahan kajian di pagi hari ini menambah keberkahan untuk kita semua, sehingga ilmu kita semakin bertambah dan berkah. Saya selaku moderator izin menutup, tapi sebelum tutup saya akan sedikit pantun dulu ya, Dr. Upa ya, boleh ya? Nah, matahari terbenam di ufuk barat, Cakep, mengiringi malam Cakep. tidur nyenyak. cakep. Bersyukurlah kita dalam keadaan sehat, nikmat Allah tak terhingga. Sekian banyak ya. Luar Itulah. biasa, cakep. Masya Allah. Baik, ya Ya. kami selaku moderator mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dr. Semuanya. Upo, Pak Toto. Kasih Izin, Pak Toto. Izin, Pak Mas Agus. Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Ijazah pada terus, semangat. Insya Allah. Berkah semuanya ya. Makasih banyak Pak Dokter atas ilmunya.